Oke. Sudah. Jangan masuk Zoom. Oh iya, masuk Zoom ya, Vicky. Aku masuk Zoom. Sepi nih Pak Alawi. Ngapain Pak Alawi? Jangan dekat-dekat, suaranya mantul-mantul. Oh, bahasa Jawa ya. Tender. Assalamualaikum ketemu. Alawi. Allah. Lagi anak-anak. Sugeng Injing anak-anak. Sugeng Injing Pak Alawi. Nah, Sugeng Injing. Jawabannya benar. Injing Pak. Kalau Pak Alawi bilang Sugeng Injing, anak-anak jawabnya Sugeng Injing. Ya. Oke. Bahasa Jawa, boso, ayo. Sugeng Injing. Pak Alawi lagi ya. Sugeng Injing anak-anak. Alhamdulillah. Kalau Pak Alawi bilang Sugeng Siang anak-anak. Sugeng Siang. Injing menika sampun diumumaken Pak Alawi tentu yen mangke wonten ulanganipun inggih menika ulangan tematika. Terus ingkang dijelasaken Pak Alawi lewat Zoom menika inggih niku tantri bahasa Jawa pesinaon 3 ing halaman 45. Anak-anak paham? Nah, itu adalah bahasa Jawa yang Alawi ingin pagi hari. Anak-anak, seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Alawi kemarin, bahwa hari ini kita akan ada ulangan, yakni ulangan tematika. Ulangannya nanti berupa soal digital, tidak perlu di print, cukup diisi langsung dari ponselnya, tidak apa-apa. Jangan lupa screenshot hasilnya kalau sudah selesai supaya Pak Alawi bisa ngecek apakah anak-anak sudah menjawab soalnya ataukah belum. Ya, yang ingin ditunjukkan Pak Alawi pada pagi hari ini adalah tentang bahasa Jawa. Kita ada banyak bacaan, tapi ini berupa bahasa Jawa. Nanti dijelaskan Pak Alawi satu persatu artinya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Alawi salam, dijawab sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing anak-anak. Alhamdulillah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbil firli wali walidayya walidina ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya ya anak-anak, terima kasih. Kita membaca berdoa bersama-sama. Semoga pembacaan doa tadi dapat mengantarkan ilmu yang bermanfaat. Pak Alawi sapa lagi dengan Sugeng Injing anak-anak. Sama-sama ya, semangat ya. Sugeng Injing anak-anak. Nah, Sugeng Siang anak-anak. Sugeng Sore anak-anak. Nah, Sugeng Sore itu bisa juga dibahasa Jawakan menjadi Sugeng Sonten. Karena Sugeng Sonten itu lebih sopan di dalam bahasa Jawa. Lagi ya, Sugeng Sonten anak-anak. Kalau yang terakhir setelah sore apa? Malam. Malam itu berarti Sugeng Dalu. Coba. Sugeng Dalu anak-anak. Anak-anak punya kebiasaan apa kalau malam hari? Kebiasaan baik yang bisa dilakukan di malam hari. Coba sebutkan. Asrof. Kamu kebiasaannya apa, Asrof, di malam hari? Kebiasaan baiknya? Ngaji, bermain, tidur. Kebiasaan baik. Coba kalau Fahmi kebiasaan baiknya di malam hari apa, Fahmi? Tidur. Oh ya. Sebelum tidur ngapain biasanya? Sikat gigi, Matan? Oh, jangan lupa sikat gigi ya. Semua anak kelas 1 kalau sebelum tidur jangan lupa sikat gigi. Kenapa Pak Alawi? Karena kalau malam hari waktu tidur, cacing dan kuman di mulut kita itu sedang aktif. Maka sebelum tidur biasakanlah sikat gigi supaya kuman-kuman di dalam mulut kamu hilang. Dan jangan lupa sebelum tidur selain sikat gigi, cuci tangan dan cuci kaki. Karena untuk menghilangkan kuman yang ada di hari itu, bisa menempel di kaki, bisa menempel di tangan. Kalau kita bersihkan dengan sabun, termasuk virus corona juga akan hilang. Ya, maka kebiasaan baik wajib kita lakukan agar kita menjadi anak yang tertib dan sehat. Salah satunya adalah dengan membersihkan diri dan sikat gigi sebelum tidur. Siapa yang kalau malam hari ngaji dan membaca pelajaran? Angkat tangan. Oh, Alana membaca enggak kalau malam hari? Enggak. Lo kenapa? Baca. Tidur. Walah, kalau malam waktunya tidur, ya Allah. Jangan lupa setelah maghrib membaca kembali pelajarannya ya, biar nggak lupa. Kalau kamu punya buku bacaan, lebih bagus lagi. Pak Alawi dulu punya cerita. Kalau malam hari setelah maghrib, Pak Alawi selalu didomengi oleh orang tuanya Pak Alawi. Ada dongeng si kancil. Ada dongeng 1001 malam. Ada dongeng Abu Nawas. Nah, ini Pak Alawi ingin menjelaskan kepada anak-anak bacaan bahasa Jawa. Sebenarnya di sana juga ada cerita tentang dua anak yang belajar. Ya, mari disaksikan Pesinaon Telu, Ayo Makarya Mandiri.
Nah, coba dibesarkan Pak Alawi biar kelihatan ya. Kelihatan ya. Sambil dibimbing Pak Alawi, anak-anak membaca juga. Karena ini adalah bahasa Jawa, mungkin membacanya agak sulit. Jadi, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pesinaon telu, ayo makarya mandiri. Ing pesinaon loro, bocah-bocah wis sinau bab carane lungguh lan nyekel telot sing bener nalika nulis. Coba biar Pak Alawi tidak terganggu membacanya. Ini anak-anak suaranya dimatikan Pak Alawi semua ya. Nah, oke. Pesinaon telu, ayo makarya mandiri. Ing pesinaon loro, bocah-bocah wis sinau bab carane lungguh lan nyekel potelot sing bener nalika nulis. Artinya di sinaon kedua anak-anak sudah belajar bab cara duduk dan memegang pensil dengan benar ketika menulis. Coba kalau duduknya tegap itu duduk yang baik atau duduk yang benar atau salah? Ya, karena duduknya tegap maka termasuk duduk yang benar. Kalau memegang pensil juga harus dengan benar supaya menulisnya lancar. Lanjut. Kabeh dawuhe ibu utawa bapak guru ing pesinaon mau aja nganti dilalekake. Lanjut ya, bawahnya. Najan ketoke sepele, iku mono gede banget akibate tumrap kesehatan. Meskipun itu hal yang sepele, itu sangat besar akibatnya untuk kesehatan. Lanjut. Utamane kanggo nguatake balung atau tulang. Utamanya untuk menguatkan tulang. Jadi bahasa Jawanya tulang itu balung. Lanjut ya. Ojo nganti balunge dadi cacat amarga pakulinan lungguh sing ora bener. Artinya dalam bahasa Indonesia, jangan sampai tulangnya cacat karena kebiasaan duduk yang tidak benar. Nah, anak-anak duduknya sudah benar apa enggak ini? Ya, kalau sudah benar maka dibenarkan diperbaiki duduknya kalau belum benar. Lanjut, semono uga supaya tulisane bocah-bocah apik, mula oleh nyekel patelot uga kudu bener. Dan juga supaya tulisannya anak-anak menjadi baik, untuk memegang pensil juga harus benar. Lanjut bawahnya. Ing pesinaon telu. Ing pesinaon telu iki bocah-bocah bakal sinau bab aksara swara lan aksara siget. Jadi di kotak Pak Alawi ini yang dipelajari anak-anak adalah aksara swara dan aksara siget.
Ini kalau bahasa Indonesia artinya yang pertama aksara swara itu adalah huruf vokal. Huruf vokal ada berapa anak-anak? Huruf vokal ada 5. Huruf vokal ada 5, ada A, I, U, E, O. Masih ingat ya, dulu pernah diajari Pak Alawi, aksara suara atau huruf vokal. Sedangkan aksara sigek adalah huruf konsonan. Jadi yang ini adalah huruf vokal, dikasih Pak Alawi tanda V. Yang aksara sigek adalah huruf konsonan. Dia kasih Pak Alawi simbol K. Nah, lanjut kita pada halaman selanjutnya. Nah, ini adalah huruf-huruf vokal yang kita pelajari dahulu, namun ini dalam ranah bahasa Jawa. Yang ini adalah huruf A. Anak-anak sudah mengerti ya, huruf A. Yang ini huruf I. Yang ini huruf U. Yang ini huruf E. Dan yang terakhir adalah huruf O. Di dalam layar yang anak-anak lihat, ada cara penulisan huruf yang benar. Ini adalah cara menulis huruf A model kepala besar. Jadi huruf A-nya, kepala A-nya besar. Caranya adalah, nah ini mengikuti garis sesuai dengan garis yang ada di situ. Kemudian, nah, ditulis garis sesuai dengan angka 2. Jadi ada 2 step atau 2 cara untuk menulis huruf A. 2 langkah untuk menulis huruf A. Sedangkan untuk menulis huruf I, tinggal lurus ke bawah. Kalau huruf U, cara menulisnya ada 2 langkah. Yang pertama mengkelung ke bawah, lalu ke atas. Kemudian dari atas ke bawah. Jadilah huruf U. Kalau huruf E, caranya adalah yang pertama buat garis tengah terlebih dahulu. Kemudian melingkar memutar, jadilah huruf E. Sedangkan yang terakhir huruf O, tinggal anak-anak membuat lingkaran sempurna. Maka akan menjadi huruf O. Itu adalah huruf-huruf apa anak-anak? Huruf-huruf vokal. Atau dalam bahasa Jawa namanya aksara swara. Ingat-ingat ya, namanya huruf vokal atau aksara swara. Sedangkan huruf selain huruf vokal namanya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini terdiri dari huruf selain huruf vokal, mulai dari B, C, D, F, G sampai Z, kecuali huruf vokal. Huruf konsonan dalam bahasa Jawa disebut aksara sigek. Disebut aksara sigek. Nah, tadi yang sudah dilingkari Pak Alawi, yaitu di sebelah sini. Nah, ini dilingkari Pak Alawi lagi ya, supaya anak-anak tahu. Aksara swara dan aksara sigek. Aksara swara adalah huruf vokal, sedangkan aksara sigek adalah huruf konsonan. Nah, tidak banyak yang bisa dijelaskan Pak Alawi. Nanti tugasnya akan dikirim Pak Alawi di grup. Ya, tugasnya ternyata mudah bahasa Jawa ini, yaitu menirukan dan menuliskan tulisan. Ini adalah tulisan nanti yang harus ditulis anak-anak dan dibaca secara benar.
Ini dicontohkan Pak Alawi ya. Yang pertama yang A. Kandelono penulisane. Sebenarnya artinya adalah tebalkan tulisannya. Tapi nanti anak-anak tirukan saja tulisannya. Ditulis di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa pojok bagian atas ditulisi tulisan bahasa Jawa. Karena pelajarannya bahasa Jawa. Ya. Jenoko. Ini bahasa Jawa tulisannya Janaka. Tapi ketika dibaca dalam bahasa Jawa, dibacanya Jenoko. Jenoko itu artinya lucu. Yang kedua, Taruna tulisannya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, dibacanya Taruno. Seperti salah satu nama Raja Jawa, Raja Tarumanegara. Ya, Taruno. Kemudian yang nomor 3, tulisannya Sinau Maca. Tapi kalau dalam bahasa Jawa dibacanya Sinau Moco. Artinya belajar membaca. Sinau Moco. Yang nomor 4, nulis Jawa. Tapi kalau dalam bahasa Jawa dibacanya nulis Jawa. Basa Jawa ya. Yang terakhir, tulisannya Tuku Sega. Tuku Sega. Tapi yang benar membacanya adalah Tuku Sego. Tuku Sego artinya membeli nasi. Nah, Tuku Sego. Ya, jadi ada 5 kata-kata ini. Anak-anak tuliskan, ditirukan saja. Nanti ditulis di buku bahasa Jawanya. Ya, ini nanti akan dikirimkan Pak Alawi di grup. Jadi yang belum punya buku atau memang tidak membeli buku karena Pak Alawi tidak menyarankan untuk membeli kemarin, sudah dibagikan Pak Alawi buku digitalnya. Nanti tenang saja, gambar ini akan dibagikan Pak Alawi. Yang terakhir, setelah menulis itu nanti, ini ada soal B. Ya, tirokno pengucapane. Tirokno pengucapane itu artinya tirukan pengucapannya atau tirukan suaranya. Artinya ini dibaca oleh anak-anak dan direkam. Rekamannya nanti dikirimkan ke Pak Alawi ya. Jadi yang pertama tadi yang A menulis, yang B membaca. Yang A menulis, yang B membaca. Yang A tadi sudah disampaikan Pak Alawi, yang B ini dicontohkan Pak Alawi juga biar anak-anak nanti tidak salah ya. Yang pertama, nomor 1. Duwe pitik telu. Tulisannya duwe pitik telu. Tapi kalau dibaca bahasa Jawa, duwe pitik telu. Duwe pitik telu artinya punya ayam 3. Duwe niku artinya punya, pitik itu artinya ayam, telu itu artinya 3. Jadi kalau dibaca duwe pitik telu. Punya ayam 3. Nomor 2, Rini kelas 1. Rini kelas 1 artinya ini kelas 1. Siji ini bahasa Jawa yang baik adalah setunggal. Tapi dibaca sama saja sesuai dengan tulisan itu. Jangan dibaca setunggal ya. Dibaca siji saja, tidak apa-apa. Setunggal, Mas. Nomor 3. Bima tuku duku. Artinya Bima membeli duku. Kamu tahu buah duku? Tahu, Pak. Nah, ini adalah Bima yang membeli buah duku. Selanjutnya yang nomor 4. Kunti lagi turu. Kunti lagi turu. Artinya Kunti sedang tidur. Nomor 5. Bu Dewi tindak. Artinya Bu Dewi pergi. Artinya Bu Dewi pergi. Jadi tugasnya anak-anak 2 itu saja untuk bahasa Jawa. Yang pertama tadi adalah
menulis sesuai dengan gambar soal nomor A. Ini yang selanjutnya adalah membaca atau menirukan bacaan nomor B. Soal ini akan dibagikan Pak Alawi. Untuk yang tema, soalnya adalah berupa soal digital. Nanti Pak Alawi bagikan linknya di grup dan dikerjakan langsung lewat ponselnya masing-masing. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Alawi salam. Sugeng injing anak-anak. Jawabnya? Sugeng injing. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasannya Pak Alawi. Mohon maaf kalau agak membosankan, tapi yang penting anak-anak mengerti tentang bahasa Jawa. Yang pertama adalah aksara swara atau huruf vokal dan aksara sigeg atau huruf konsonan. Nanti dipraktekkan dengan cara menulis dan membaca yang ada di layarnya anak-anak ini yang akan dibagikan Pak Alawi lewat grup nanti. Pak Alawi akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca surat An-Nas bersama-sama. Bisa ya surat An-Nas ya? Qul a'udzu birabbin nas mulainya. Oke, kita baca bersama-sama ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, syarril waswasil Semangat anak-anak, kerjakanlah soal tema nanti secara benar. Kalau kurang bisa mengoperasikan file, bisa minta bantuan orang tuanya. Tapi jawaban tetap dijawab sendiri-sendiri. Jangan dijawab oleh orang tuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono pokoknya iki ya mau